Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindah kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Soekarno sang pemimpin gila yang ubah dunia dari penjara ke istana. Lahir di Surabaya tahun 1901 dari keluarga sederhana. Bapaknya seorang guru, ibunya dari Bali. Dari kecil dia bukan bocah biasa. Ketika anak lain main layangan, Soekarno udah ngomong soal harga diri bangsa. Aku ingin bangsaku berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau waktu aku kecil sih ngomongnya tentang layangan, main kelereng, main wayang. Udah banget. Soekarno vs penjajahan. Belanda takut banget sama dia pada waktu itu ya. Bukan karena senjata, tapi karena kata-katanya lebih tajam dari peluru. Dia mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, dengan misi satu, Indonesia merdeka tanpa kompromi. Jadi Soekarno ini benar-benar anti pihak Belanda ya. Tapi akhirnya Soekarno ditangkap, dimasukkan ke penjara Sukamiskin, diasingkan ke Ende, menentang kolonialisme. Sebelumnya kita pernah bahas tentang Presiden Soekarno yang punya prestasi dan kontroversi. Kali ini kita akan bahas lebih detail perjalanan Soekarno sampai akhir hayatnya ya. Ini lebih detail, dan sebelumnya kan saya pernah bilang kalau Presiden Soekarno ada kontroversinya, istrinya banyak ya. Itu sih kontroversi ya. Tapi kita akan bahas secara detail. Seperti apa nih sosok Soekarno? Soekarno sang pemimpin gila yang ubah dunia dari penjara ke istana. Bayangin, kamu dikurung, disiksa, dijauhin dari keluarga, tapi kamu masih mikir cara ngebebasin seluruh bangsa. Nah, itu Soekarno. Hari ini kita bakal bahas sosok gila dalam artian positif ya. Presiden Soekarno, bapak bangsa Indonesia yang keberaniannya bikin dunia geleng-geleng. Bahkan dulu ya, di tahun 50-an, tahun 60-an, Indonesia benar-benar jadi macan Asia ya. Presiden Amerika itu aja ibaratnya soibnya Presiden Soekarno ya. Terus ada presiden dari Uni Soviet, terus dari Korea Utara. Pokoknya bener-bener Presiden Soekarno karismatiknya luar biasa. Saya aja sampai ngefans banget ya. Karena saking auranya tuh kuat banget ya. Auranya kuat banget. Aura kepemimpinannya kuat banget sehingga orang yang lihat tuh kayak, wih, keren banget ya. Soekarno lahir di Surabaya tahun 1901 dari keluarga sederhana. Bapaknya seorang guru, ibunya dari Bali. Dari kecil dia bukan bocah biasa. Ketika anak lain main layangan, Soekarno udah ngomong soal harga diri bangsa. Aku ingin bangsaku berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau waktu aku kecil sih ngomongnya tentang layangan, main kelereng, main wayang. Beda banget ya. Di sekolah HBS, aku ingin bangsaku berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Katanya waktu masih remaja. Di sekolah HBS dan kemudian di ITB. Waktu itu namanya Teknik Hoge School. Agak susah bacanya ya. Coba dong komen cara baca yang benar gimana. Dia nggak cuma belajar teknik, tapi juga belajar perlawanan. Dia tokoh-tokoh seperti Cokroaminoto dan menulis ide gila tentang kemerdekaan. Soekarno vs penjajahan. Belanda takut banget sama dia pada waktu itu ya. Bukan karena senjata, tapi karena kata-katanya lebih tajam dari peluru. Dia mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, dengan misi satu, Indonesia merdeka tanpa kompromi. Jadi Soekarno ini benar-benar anti pihak Belanda ya. Tapi akhirnya Soekarno ditangkap, dimasukkan ke penjara Sukamiskin, diasingkan ke Ende, lalu Bengkulu. Tapi tahu nggak, di penjara itu justru dia menulis banyak ide besar. Dia merancang dasar negara, cara berpikir bangsa, bahkan merancang simbol-simbol perjuangan. Belanda bisa mengurung badanku, tapi tidak bisa mengurung pikiranku. Itu pikiran Soekarno saat sebelum menjadi presiden.
Momen balik Jepang datang. Saat Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, Soekarno melihat peluang. Banyak orang anggap dia kolaborator Jepang, tapi Bung Karno main cerdas. Dia manfaatin Jepang buat melatih rakyat, bikin organisasi, mempersiapkan kemerdekaan. Dia tahu suatu saat Jepang bakal kalah dan Indonesia harus siap berdiri sendiri. Bener banget ya Presiden Soekarno ya. Jadi udah ngantisipasi. Ini suatu saat nanti Jepang akan kalah, dan ketika Jepang kalah, Indonesia harus sudah siap merdeka. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Hatta, dia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindah kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kalimat pendek tapi mengguncang dunia. Presiden yang bikin dunia kagum. Setelah Indonesia merdeka, Soekarno bukan cuma presiden biasa. Dia jadi simbol dunia ketiga, pemimpin yang menantang Barat dan Timur sekaligus. Dia berpidato di PBB dengan lantang, menggagas gerakan non-blok, dan ngajarin dunia soal kemandirian bangsa Asia Afrika. Konferensi Bandung tahun 1955 jadi bukti. Negara-negara yang dulu dijajah berdiri bersama menantang kolonialisme. Biarlah dunia tahu bahwa Asia dan Afrika bukan lagi budak Barat. Di dalam negeri, dia membangun Monas, Gelora Bung Karno, dan banyak infrastruktur megah, kayak Gedung Sarinah, terus ada Masjid Istiqlal, terus ada Tugu Pancoran, dan lain sebagainya. Dia ingin Indonesia terlihat megah di mata dunia. Bukan bangsa yang kecil yang baru merdeka, tapi bangsa yang punya martabat. Kalau dipikir, bener juga ya. Bahkan sampai sekarang, Masjid Istiqlal itu masih menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara. Menjadi simbol yang sangat luar biasa ya pada saat itu dan sampai sekarang. Kalau GBK masih menjadi salah satu stadion terbesar se-Asia Tenggara. Kalau Asia, enggak. Sudah nomor beberapa gitu ya. Lalu kita bahas sisi gelap sang pemimpin. Tapi nggak semua perjalanan Bung Karno bersinar. Di balik karismanya ada kontroversi besar, ekonomi anjlok, politik makin panas, dan munculnya konflik ideologi. Tahun 1965, tragedi G30S terjadi. Dan sejak itu, Soekarno mulai kehilangan kekuasaan. Jadi, G30S itu adalah, jadi para jenderal dibunuh teman-teman. Ya, dibunuh oleh PKI, makanya ini keterangannya G30S karena S itu artinya September, 30 itu tanggal, jadi tanggal 30 September tahun 1965. Jadi kejadian itu sangat memilukan ya. Para jenderal dibunuh kayak padahal mereka udah berjasa banget ya buat bangsa. Banyak yang bilang dia terlalu percaya sama politik poros dunia, terlalu idealis, dan akhirnya disingkirkan oleh kekuasaan yang lebih kuat. Aku ini bukan diktator. Aku cuma mau bangsaku berdiri di atas kaki sendiri. Namun, sejarah mencatat, meski Soekarno jatuh, ide dan semangat nggak pernah mati. Soekarno wafat pada tahun 1970, tapi lihatlah Indonesia hari ini, berdiri tegak dengan merah putih berkibar di mana-mana. Semua itu nggak akan ada tanpa mimpi gila seorang pemuda dari Surabaya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Dan Bung Karno adalah salah satu yang terbesar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta dan banyak banget pahlawan yang telah gugur di medan perang. Dan semuanya orang yang terlibat untuk memerdekakan Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua tenang-tenang di sana. Dan saya adalah salah satu generasi penerus bangsa Indonesia. Semoga dengan saya bikin video ini bisa bikin Indonesia ada edukasi, karena kalau kalian tahu para pejuang Indonesia sekarang sedih banget. Ya, yang teman-teman tahu kan sekarang
kayak goyang-goyang TikTok ya kan, kayak video-video yang nggak bermoral dan lain sebagainya. Kadang saya sebagai generasi penerus bangsa sedih banget sedih gitu, tapi saya juga bingung harus berbuat apa. Sebenarnya udah lama banget aku bikin konten-konten kayak gini, pengen lama gitu, maksudnya udah dari lama, cuman waktunya aja belum ketemu. Dan saya juga bukan orang yang ahli di bidang ini, cuman kayak saya coba pelajari, dan siapa tahu ini bisa membangkitkan semangat juang kita untuk menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, saya juga masih belajar. Mari terus belajar untuk Indonesia lebih baik. Sampai jumpa di lain waktu dengan Asrofi.